Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tegar dari kelas 12 IPA 1 ingin menjelaskan atau mempresentasikan demokrasi di zaman Orde Baru. Jadi kita awalin dulu dengan pengertiannya. Pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana sebuah warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga berpartisipasi baik secara langsung atau mewakili perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Lalu pengertian Orde Baru. Lahir Orde Baru diawali dengan keluarnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Orde Baru lahir dari terbitnya surat 11 Maret ya Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai itu tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Pak Soeharto. Mengawali jalannya pemerintahan dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Berdasarkan pengalaman di masa Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Orde Baru menganggap bahwa penyimpanan terhadap Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebab utama kegagalan dari pemerintah sebelumnya. Jadi Orde Baru merupakan tatanan kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dan sila yang terdapat pada Pancasila. Namun pada praktiknya, cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis tersebut justru runtuh dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah terutama oleh presiden. Pada masa Orde Baru, bangsa Indonesia seakan-akan malah terjatuh menjadi negara yang totaliter. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa hal berikut. Hak-hak politik. Yang pertama itu ada hak-hak politik rakyat sangat dibatasi. Sejak tahun 1973, jumlah partai politik di Indonesia dibatasi hanya ada 3. Lalu yang kedua itu pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Meskipun di Orde Baru kekuasaan negara dibagi menjadi berbagai lembaga negara yang formal kayak MPR, DPR, DPA, MA, dan lain-lain, pada praktiknya lembaga-lembaga tinggi tersebut dikendalikan oleh presiden. Lalu selanjutnya itu pemilu yang tidak demokratis. Kita lihat saja dengan Presiden Pak Soeharto yang tidak turun-turun sekitar 5 atau 4 periode, dan itu tidak ada pemilu. Pelaksanaan pemilu itu gak berlangsung secara demokratis. Partai penguasa melakukan bekerja agar dapat memenangi pemilu. Pembentukan lembaga ekstra konstitusional. Pemerintah membentuk Kopkamtib, Komandan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban, yang berfungsi mengamankan pihak-pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa. Lalu yang kelima itu diskriminatif terhadap etnis tertentu. Pada Orde Baru juga terjadi diskriminatif terhadap etnis tertentu, misalnya warga keturunan Tionghoa, lalu warga-warga asing seperti Arab dan lain-lain. Dia berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari seluruh rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di tanah air. Padahal pada kenyataannya, kebanyakan dari keturunan Tionghoa berprofesi sebagai pedagang yang tentu bertolak belakang dengan pikiran penguasa-penguasa Orde Baru tersebut.
korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Pelaksanaan pemerintah negara yang selalu sentralistis pada masa Orde Baru berakibat merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di segala bidang. Hal ini mengakibatkan rakyat semakin sengsara hingga timbul sebuah istilah mengatakan bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Meskipun dalam pelaksanaannya dianggap tidak demokratis, pada masa Orde Baru juga mencatat beberapa keberhasilan di berbagai bidang, antara lain perkembangan GDP per kapita, berhasil melaksanakan program transmigrasi, berhasil melaksanakan keluarga berencana, berhasil memerangi buta huruf kalangan masyarakat. Terus pengaruh pengangguran dapat ditekan pada angka minimum. Suksesnya pelaksanaan Rapelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun meskipun menggunakan utang dari luar negeri. Gerakan wajib belajar berhasil diterapkan di bidang pendidikan. Gerakan nasional orang tua asuh juga sukses. Terjaminnya keamanan dalam negeri, walaupun ya mungkin banyak sekali pihak-pihak yang tidak membuka suara rakyat. Lalu investor asing juga banyak yang nanamin modal, sukses menumbuhkan rasa nasionalis dan cinta produk-produk Indonesia. Masa Orde Baru berjalan selama 32 tahun, berakhir setelah kelompok masyarakat Madani yang dipimpin oleh kaum mahasiswa berhasil menekan Soeharto untuk mendatangani surat pengunduran diri pada tahun 21 Mei 1998. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.